adalah derajat yang paling sempurna, menggabungkan antara air dengan batu. Yang pertama dihilangkan zatnya dulu, wujudnya najis itu dengan batu, dan disempurnakan sisanya atau bekasnya tadi dengan air tanpa sentuh atau kontak dengan zatnya tadi. Ini berlaku untuk air kencing maupun ketika buang air besar. Jadi ketika ada dua, apa tadi kalau namanya air dan batu tadi istilahnya apa? Al-muzalu bihi. Ingat al-muzalu bihi itu ada dua-duanya berupa air dan juga hajar ataupun yang rupa, itu menempati martabah pertama atau urutan yang paling sempurna. Yang kedua, al-iktisaru 'alal ma'i li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa atharaha wa hadhil martabatu tsaniyah. Mencukupkan dengan air, karena dengan air itu tadi menghilangkan ain najasa, wujud zatnya najis dan juga sisanya. Dan ini menempati posisi urutan kedua, berarti tidak lebih afdal daripada yang pertama. Dan tingkatan yang paling minimal adalah mencukupkan dengan batu saja. Ini paling minimal. Kali di kondisi-kondisi yang tidak ideal, kalian belum memungkinkan untuk menggunakan air, maka menggunakan batu atau sejenisnya ini diperbolehkan untuk menghilangkan najis dalam kondisi yang minimalis. Gitu ya Zuman ya. Baik. Sekarang lanjut maratibul istinja sudah. Kemudian lanjutnya poin selanjutnya silakan dibaca, korek. Nabil silakan. والإجزاء الاقتصار على الحجر اقتصار والإجزاء الاقتصار على الحجر اشترط 11 شرطا يمكن تقسيمها إلى 3 مجموعات. Naam. Dan sahnya mencukupkan atas batu dengan syarat dengan 11 dipersyaratkan dengan 11 syarat. Mungkin dengan membaginya dimungkinkan pembagiannya ke dalam 3 jenis, 3 kelompok. Al-ula syurutul hajari al-mustanjabi wa hiya arba'atun. Yang pertama yakni syarat-syarat batu yang digunakan untuk beristinja, yakni syaratnya ada 4. Nah, terus Wasaniyah syurutul mashi al-fi'li wa hiya salasatun. Yang kedua yakni syarat mengusap, syarat mengusap aktivitasnya atau aktivitasnya. ada berapa? Ada 3 syarat. Oke, terakhir Wasalisah syurutul kharij al-mustanjamin wa hiya arba'atun. Yani syarat-syarat al-kharij, tempat keluarnya najisnya, yani al-mustanjamin atau yang dibersihkan darinya. Syarat-syaratnya ada 4. Oke, Septa tadi berapa syarat, Sep? 11. Oke, baik, bagus. Jelas ya ini ya. Tadi istilahnya apa? Mustanjabihi. Apa mustanjabihi tadi? Sarananya. Mustanjaminhu yang dibersihkan. Oke. Sekarang kita membahas al-mustanjabihi. Silakan dibaca. Awalan syurutul hajari al-mustanjabih. Yang pertama yakni syarat-syarat batu yang digunakan ketika beristinja. Awalan an yakuna tahiran.
fala yasihul istinja'u Al-istinja wasl. Wala yasihul istinja'u. fala yasihu al istinja'u Waslan fala yasihul istinja'u. fala yasihul istinja'u binajisin Kawartha. rawal rasid Rasid. Thah. karau satin Rawtha. Naam. wala mutanajjisin kahajarin mutanajjisin. Ya, yang pertama syaratnya apa? Syarat yang pertama ya ini batu yang digunakan suci. Maka tidak sah istinja dengan sesuatu yang najis, yakni kotoran yang sudah kering contohnya. Betul. Dan tidak dengan batu yang najis. Ya. Lanjut kedua. Yang kedua yakni an yakuna qali'an ay muzilan li'ainin najasati fala yasihul istinja'u Fala yasihul istinja'u. fala yasihul istinja'u bil asya'i al mulsa'i. Yang kedua syaratnya apa? Syarat yang menyerap. Jadi barangnya itu sesuatu yang punya pori-pori, sesuatu yang dia itu punya permukaan yang kasar. Jadi nggak boleh. Kenapa kok diharapkan seperti itu? Jadi barangnya selain tadi menyerap atau punya pori-pori, permukaannya kasar, memungkinkan dia itu untuk menghilangkan zat najisnya tadi. Nggak boleh di istinja pakai sesuatu yang permukaannya halus, pakai batu misal, tapi batunya batu akik itu kan nggak bisa membersihkan itu. Akik kan halus tuh, jatuhnya nggak bersih, nanti malah nyebar. Atau yang menyerap tadi boleh nggak berat kayak roti tawar? Nggak boleh kan? Itu menyerap sekali, tapi nggak boleh itu. Sudahlah haram, tak sah itu. Oke, cukup ini terbayang ya, insya Allah ya. 3. Salisah yani an yakuna jamidan fala yasihul istinja'u bima'i'in ghairil ma'i kama'i wardin. Syarat yang ketiga yakni hendaknya sesuatu yang digunakan untuk beristinja itu benda, maka tidak sah beristinja dengan cairan kecuali air, seperti air embun. Apa? Itu air mawar itu kan bentuk cair itu kan, sari mawar itu misal pakai pelembab gitu bersihkannya. Ada itu ya yang tonik itu ya, air mawar atau apa, saya nggak paham itu. Ada ya bersihkan apa itu, bersihkan wajah itu kan. Nggak boleh pakai istinja pakai sesuatu yang cair, hanya selain air. Jadi yang cair selain air nggak boleh, walaupun itu wangi misal, atau walaupun itu sebenarnya mungkin konteksnya bisa kayak ini juga ya, hand sanitizer itu kali ya, mirip-mirip itu. Istinja pakai hand sanitizer itu. Silakan selanjutnya. Warabi'ah an yakuna ghaira muhtarimin ay ghairal mu'azzam. Bidun alif lam. Ay ghaira mu'azzam. Fala yasihul istinja'u bikutubil ilm Asy-syar'i. asy-syar'i. Naam. Syarat yang keempat yakni
hendaknya yang digunakan untuk beristinja itu bukan sesuatu yang dimuliakan au mu'azzam, dimuliakan, yaitu maka tidak sah beristinja dengan contohnya kitab-kitab ilmu syariah. Jadi di sini kan konteksnya tadi kalau dari ciri-ciri di atas tadi, dia suci, kemudian menyerap, punya pori-pori, bisa membersihkan benda padat dan tidak berbentuk atau tidak merupakan sesuatu yang dihormati, dimuliakan. Ya mungkin kayak tisu itu ya. Tisu itu boleh itu. Tisu sebagai bentuk istinja. Nah, ini saya nasihatin juga nih kalau ada buku-buku yang rusak itu segera diperbaiki, ataupun mushaf yang rusak diperbaiki. Kalaupun ada lembarannya diselamatkan. Karena Ustadz pernah nemukan tuh dibungkus mie letek, isinya bekas ujian itu kan, ujian dari sekolah itu tulisan Arab tuh. Ternyata di situ pelajarannya fikih. Udahlah fikih ada dalil-dalilnya itu. Jadi nggak serta-merta nanti jadi bungkusnya itu ketika membungkus mie jadi mie syar'i kan nggak juga. Maka nggak boleh itu ya. Ini tolong ini yang menemukan kayak gitu penjual membungkus pakai bungkus wadah-wadah yang tertulis sesuatu yang diagungkan, imam berbentuk ayat ataupun hadis. Kalau antum bisa memberikan nasihat, nasihati. Misal beberapa itu beritahu juga itu. Jualan bubur, bungkusnya pakai kertas, ternyata kertasnya bekas ujian madrasah itu. Isinya tentang dalil-dalil. Nah, itu kalau bisa dihindari ya. Kalaupun misal bisa memberitahu penjualnya, diberitahu. Wa idza istama'at hadhihi syurutul arba'atu fi syai'in kana hajaran syar'iyyan wa illam yakun fil 'urfi kadzalik. Jadi di sini juga beliau mengatakan 4 hal itu terkumpul dalam suatu benda itu bisa dikatakan hal yang bisa digunakan untuk beristinja. Maka secara urfnya kalau kita enggak pakai sekarang enggak pakai batu ya, pakai tisu toilet dan sebagainya, itu dibolehkan asal memenuhi 4 syarat itu. Syarat yang pertama suci, menyerap, padat, dan bukan hal yang tertulis sesuatu yang diagungkan. Itu 4 syarat dari mustanjabihi. Sekarang syurutul mashi. Syarat apa? Masab. Yuk silakan baca, ada 3 syarat itu. Kita selesaikan sampai syarat selesai, kita tutup insyaallah. Sanian syurutul mashi. Yang kedua adalah syarat-syarat musab. An yakuna bisalasi masahatin. Hendaknya 3 kali usapan. La aqalla, tidak lebih sedikit. Iqra hatta nihayah an-nuqra ala an-nuqtah. Ba'da an qara'ta faqra ibda bi al-tarjamah. Naam. Walau hasalal linqa'u walau masaha bisalasati atrafin min hajarin wahidin kullu mashatin bitarfin ajza. Hendaknya mengusap 3 kali, tidak boleh kurang. Meskipun seandainya meskipun itu sudah bersih di 1 kali basuhan, 1 kali usapan sudah bersih, ya minimal 3. Walaupun juga dengan 1 batu atau satu benda. Misal tisunya tebel, gede. Nah, ngusapnya pakai sisi kanan, kiri sama bawah, boleh. Atau batunya besar, lebar, pakai atas, bawah, samping, boleh. Kayak gitu. Jadi minimal 3.
bisa dengan batu atau tisu yang berbeda, atau dengan benda satu tapi beda sisi, itu boleh. Yang kedua, anta'umma kullu mashatil mahal. Si bendanya itu menjangkau seluruh tempat yang dibersihkan. Batunya nggak gede banget itu, tiba-tiba oh ya, kemarin kan pas belajar istinja batunya harus gede, terus ngambil batu dari batu kali itu, batunya gedenya seorang, kan nggak kena itu lubangnya. Atau terlalu kecil, misal kerikil, ya nggak bisa bersihkan juga. Artinya yang sedang-sedang aja. Sesuaikan dengan kepunyaan masing-masing. Ketiga, an yahsulal inqa'u bihaisu la yabqa illa atharun la yaziluhu illa la yaziluhu illa al-ma'u au sagharu au sagharul kharafi falau lam yahsalil inqa'u illa bi aktsari min thalathi wajabati ziyadatu 'alaiha. Jadi dengan syarat bahwa benda yang dipakai itu bisa membersihkan tadi. Kalau misalnya udah 3 kali belum bersih, ya lebih dari 3 kali. Jangan kemarin belajar fikih minimal 3 kali itu, sudah 3 kali. Padahal masih ada bekasnya atau sisanya, ya harus dibersihkan. Walaupun lebih dari 3 kali gitu. Nah di sini menggunakan disebutkan juga dengan apa, tembikar itu. Jadi bentuk batunya pakai itu apa? Pecahan genteng mungkin ya, atau pecahan kendi gitu ya. Ya itu juga bisa untuk dipakai untuk beristinja. Tsalitsan syurutul kharijil mustanja minhu. Syarat-syarat kotoran yang keluar atau najis. Alla yajifal kharij, falau jaffa ta'ayyana istimalul ma'i wala yujzi'ul hajaru. Enggak boleh itu kotorannya berbentuk kering, maksudnya najisnya belum kering. Kalau udah kering maka nggak bisa istinja doang, harus pakai air. Jadi kalau kotorannya udah kering nggak bisa istinja, nggak sah dengan istinja dengan batu atau sejenisnya. Yang kedua, alla yantaqila amma istaqarra fihi 'indal khuruj wa illam yatajawazis safhata wa hiya ma yandhimmu minal aliyataini 'indal qiyami wal hashafah wa hiya ra'sudz dzakar. Tidak berpindah dari tempat keluarnya. Maksudnya apa? Kotorannya itu tidak melebar lebih dari tempat keluarnya. Kalau melebar lebih dari tempat keluarnya, maksudnya ke pantat, ke selangkangan paha, maka tidak sah cuman istinja pakai batu, harus pakai air. Begitu pula itu ketika kotorannya udah melebar ke kepala, ke helm tadi, ke helm zakar tadi, itu ya intinya kayak gitulah. Alla yatra'a alaihi ghairuhu falau tara'a alaihi ghairuhu kama'in aw turabin ta'ayyana istimalul ma'i. Enggak muncul sesuatu najis yang baru. Kalau ada najis yang baru berbentuk cairan ataupun berbentuk debu, maka harus pakai air. Jadi enggak cukup cuman pakai benda padat tadi atau benda yang semisal batu. Alla yujawiza safhata wal hashafah. Enggak lebih daripada lubang sama helm. Helm maksudnya bagian depan kemaluan itu ya. Kalau melebihi dari keduanya itu maka harus pakai air. Jadi kalau kotorannya masih di lubang doang, di halakoh itu tadi, halakoh
keluarnya tadi. Iqbal ketawa-tawa nggak paham ntar. Tadi pagi udah nggak masuk kelas, sekarang ketawa-tawa lagi. Ini kelas 11 aslinya udah free ya. Berarti Iqbal harus di depan terus nih, selamanya sampai dicabut koronnya. Saya itu ngaji itu kita tuh ngaji antara dua ya, siapa yang berbicara, siapa yang dengerin. Kalau kamu nggak bisa berbicara, belum bisa berbicara, maka kamu harus berlatih mendengarkan. Atau gini aja nih, pekan depan nih dua pekan lagi Iqbal tuh yang baca. Udah gitu aja dah. Tambah satu lagi nanti. Itu kan kelas 11 ya, temanmu ya Bil ya. Tadi kayaknya dia nggak datang kan? Betul. Sudah besok 2 pekan lagi baca berarti. Kita fair aja. Ustadz, apakah Ustadz mendengarkan? Wah, dengan senang hati kalau ada yang baca nerangkan. Itu lebih mudah bagi saya. Lebih mudah mendengarkan daripada berbicara. Berbicara apalagi direkam, salah-salah sedikit istilahnya agak-agak nyerempet, nanti bahaya nih anak-anak di bawah umur kan. Enggak, kamu coba bayangin nih. Kamu berbicara di tingkatan derajat dari dengan kelas 12. Itu dari pertama kali belajar bahasa Arab sampai yang sudah pandai bahasa Arab. Itu menyesuaikan bahasa supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah itu enggak mudah loh. Menyesuaikan nafas, ritme, kemudian nada untuk mengucapkan itu enggak mudah. Coba kamu bayangin deh. Coba kamu sekarang berpikir, kamu berbicara di masyarakat atau di mustami' yang dengan tingkatan keilmuan yang beda. Kalau sekalian keilmuannya semua enak tuh, ngomongnya pakai istilah-istilah akademisi, pakai istilah-istilah ilmu yang syar'i sekalian enak. Tapi kalau campur tuh antara yang grade A sama grade C, secara kemampuannya beda, itu nggak mudah. Makanya coba tuh, sebelum nanti kamu suatu saat berdiri, duduk di depan menyampaikan ilmu, salah satu cara untuk menghormati ilmu, mendengarkan dengan baik. Enggak lama kita itu majelis tuh, saya kalau stop buat itu paling maksimal 30, maksimal 35. Karena kita mulai tadi kan 30 berapa? 5 ya. Sekarang berapa ini? Sudah 19, berarti ini sekitar 30 menit berapa tuh di layar? 22 menit kan? Masa antum nggak bisa bersabar? Kalau saya mau bilang juga menyiapkan materi kayak gini, itu saya bisa 30 sampai 1 jam baca dulu mutolaah, cari maroji yang lain, sehingga yang tersajikan itu siap untuk dikonsumsi, yang disajikan itu lezat untuk dikonsumsi, yang disajikan itu nikmat untuk dikonsumsi. Itu nggak mudah. Maka siapapun yang mengucapkan di depan, hatta orang yang lebih muda dari kamu, itu wajib untuk kita hormati. Apalagi yang diucapkan adalah kebenaran, kebaikan, ilmu. Maka orang nggak bisa mencintai ilmu kalau dia belum bisa mencintai para punggawa ilmu. Salah satu cara mencintai punggawa ilmu, dengarkanlah. Kalau kamu belum bisa mencintai ilmu, barangkali kamu belum bisa mencintai orang yang bawa lentera ilmu itu. Itu penting ini, semuanya ini. Laisa saksin wahid. Bukan untuk cuman satu orang, tapi untuk lil jamin. Karena orang nggak akan bisa ngomong dengan baik di depan kalau telinganya nggak bisa digunakan untuk mendengarkan juga. Ya, orang yang bisa public speaking yang bagus pasti dia mampu mendengarkan dengan baik. Nah, mulailah dari itu. Karena berbicara lebih berat daripada mendengarkan. Satu salah ngomong statement itu bisa jadi bulian itu. Apalagi sekarang di era yang semua nggak bisa terhapus, jejak media nggak bisa dihapus. Ya, maka jejakkanlah hal-hal yang baik, jejakkanlah sesuatu yang bermanfaat, yang punya amal jariah. Wallahu alam, segitu teman-teman. Insyaallah pekan depan 2 pekan lagi insyaallah Iqbal dan Fulan nanti temukan, silakan semua. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.